Halo, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Peristiwa Bu Puan Maharani pamer tongkat pusaka dari Bung Karno mengingatkan saya kepada peristiwa-peristiwa masa lampau yang syarat dengan klinik. Akhirnya jadi ingat 8 tahun yang lampau saya pernah datang ke tempat ini. Berikut ini kita akan mematch atau membanding-bandingkan suasana di lokasi Eyang Ilat yang konon katanya dalam sebuah kisah yang beredar di masyarakat. Ini adalah manusia sakti penyebar agama Islam pada saat itu. Setiap kali dapat ditangkap oleh musuh dan dikubur, hidup kembali, dikubur, hidup kembali. Akhirnya dalam peristiwa yang terakhir terjadilah mutilasi, dikubur, dipecah-pecah antara badan, tangan kiri, tangan kanan, paha kiri, paha kanan, itu semuanya dipecah menjadi beberapa bagian, dikubur lintas gunung yang melampaui sungai sehingga tidak memungkinkan untuk bisa bersatu kembali. Begitu kira-kira. Nah, inilah yang beredar di masyarakat seantero jagat raya ini. Sekarang banyak dikunjungi oleh para penziarah. Seharusnya kalau menurut ajaran agama Islam, kalau berziarah ke makam para pahlawan atau ke tempat-tempat penyebar agama Islam itu mendoakan supaya iman Islamnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai ceritanya. Pada tahun 1980-an dulu hingga tahun 2015, lokasi ke pemakaman Eyang Ilat itu bisa dimasuki oleh kendaraan roda 4 masuk ke dalam. Nah, yang akan kita lihat ini adalah lokasi Gua Jepang dan pemakaman Eyang Ilat pada tahun 2015 seperti tampaknya ini. Salah satu namanya Sangkan Urip waktu itu. Pemakamannya biasa seperti itu ya. Kira-kira tahun 2014-2015 saya datang ke lokasi tempat pemujaan di Pasir Helang. Katanya ini adalah Eyang Pasir, ada juga yang mengatakan ini adalah Haji Eyang Ilat, manusia sakti penyebar agama Islam. Konon di dalam suatu cerita yang beredar di masyarakat, karena sakti-saktinya setiap kali meninggal dalam sebuah pertempuran dikubur, hidup kembali. Jelas ini adalah mayatnya. Begitu dikubur, hidup kembali. Maka lahirlah ide atau saran-saran dari para orang yang memiliki kesaktian yang sama agar tubuhnya itu dikubur secara terpisah-pisah. Dan ini adalah kuburan bagian paha kanan menurut isu yang berkembang. Seharusnya di dalam ajaran agama Islam yang benar, kalau datang ke tempat pemakaman para syuhada atau tempat pemakaman penyebar agama Islam atau siapa saja yang beragama Islam, arwahnya itu harus didoakan. Sebab yang dibawa ke alam akhirat itu diantaranya adalah doa anak saleh. Jangan tertawa ya. Inilah lanjutannya wawancara dengan orang yang menurut yang jaga di warung yang nanti kita temuin bahwa ini adalah ODGJ. Baiklah, kita lanjutkan wawancara. Bahaya nak. Peringkat 70-an 70? Iya. Admin tidak menganggap beliau ini adalah ODGJ sebab informasinya banyak sekali dan nyambung, walaupun ya ada satu kata atau satu kalimat, dua kalimat yang sedikit agak susah dicerna. Saya menganggapnya pada saat itu
dialah kuncan di lokasi ini. Tetapi kok tidak memberikan saran apa-apa, hanya mengantar-ngantar saja. Bapak inilah yang menunjukkan berkas-berkas atau bekas-bekas orang-orang yang berkunjung dari seluruh Nusantara, Kalimantan, Sulawesi, Jawa, bahkan dari beberapa tempat yang tidak dikenal. Mungkin keturunan-keturunannya yang datang ke sana, hendaknya termasuk kita juga mendoakan agar arwahnya itu bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu kira-kira. Tetapi anehnya kalau di Indonesia itu karena kliniknya tadi, mereka itu justru membawa kemenyan, membawa sesajen, dan ungkapan-ungkapan di dalam lokasi pemakaman itu justru memohon atau meminta. Dan bilangnya juga Mbah atau Eyang, mohon petunjuk. Dan masih banyak permohonan-permohonan, apakah itu untuk menduduki jabatan, bahkan para anggota dewan juga banyak itu yang memuja agar dia terpilih dalam pemilihan. Mungkin tahun 2024 juga banyak yang datang ke pemakaman-pemakaman karena ingin sukses. Oh, ada Ada pelang ini. Ya, tapi kan di luar mah Itu sih kan dia ada. Di Di pinggir jalan. ya kan di Jawa Tengah pemakaman karena ingin sukses. Inilah yang dikatakan di dalam ajaran agama Islam itu menduakan Allah katanya. Tapi di sisi lain ada juga orang Islam yang menyatu dengan budaya tradisional ajaran Hindu dan Buddha, yang mengatakan bahwa memintanya itu tetap kepada Allah, tetapi melalui perantaraan, katanya begitu. Ada yang melalui perantaraan keris, ada yang melalui perantaraan karomah atau makam-makam yang memiliki keistimewaan dalam berdoa, dan masih banyak lagi. Salah satu di antaranya adalah makam Jeger Ilat ini. Sebenarnya saya tidak percaya kalau Bapak ini adalah ODGJ karena banyak pertanyaan yang nyambung. Salah satu contoh di antaranya Guru Mamat sudah meninggal. Itu benar kata informasi berikutnya bahwa Guru Mamat memang sudah almarhum 2 bulan yang lalu. Oleh sebab itu wawancara tetap dilakukan dengan penuh rasa hormat. Dulu saya kesini. Putraan masih kena ada di Kapuk Nawon. Sahabat putraannya. Iya, si John. Ya si John masih ada. John. Ini ngawau kata si John. Pan putrana, putra Mamat John teh. Kayak heula cenah baheula jalan teh kan rusak. Iya, Begitu iya. saya datang dulu mau dibangun bagus banget katanya. Itu apa benar yang bangun itu adalah orang yang pernah ziarah ke sini? Udah, tapi mobil bisa dibawa ke sini, tapi Mungkin para keturunannya tidak terima kalau dianggap mistis, sebab ini adalah pejuang Islam konon katanya begitu. Tetapi kalau kita datang ke sana, banyak sesajen-sesajen seperti yang dilakukan orang yang beragama Hindu, Buddha atau animisme dan dinamisme. Kita tidak menghakimi ya, apakah benar atau salah, yang jelas ini adalah realita di lapangan seperti ini. Nah, mungkin berhubungan juga dengan tongkatnya Puan Maharani yang memamerkannya sebagai kepahlawanan Bung Karno pada saat itu. Dengan mengacungkan tongkat Bung Karno, mudah-mudahan harapan mereka agar para pengikutnya merasa terkesima bahwa ini adalah kesaktian Bung Karno. Memang Bung Karno itu diakui sejak zaman dahulu itu memiliki kesaktian yang tidak umum. Para lawannya itu juga yang berupaya untuk membunuhnya, ya begitulah Allah berkehendak. Tetapi ada yang menganggap itu karena memiliki kesaktian itu, memiliki benda-benda pusaka katanya. Apa benda pusaka Bung Karno? Biasanya hal seperti ini itu mencuatnya ketika mau pemilu. Kalau zaman dahulu
mencuat ke permukaan karena ada uang UB, uang Brazil katanya, sampai di Batu Tulis Bogor. Itu juga diisukan berita besar-besaran pada saat itu di media massa, apakah elektronik atau tertulis, ditemukan bongkahan emas harta karun Bung Karno. Di dalam deadline atau di dalam isu-isu yang berkembang, hanya keluarga Bung Karno lah yang bisa mencairkannya. Jika keluarga Bung Karno itu jadi pemimpin negara, maka semua utang-utang negara Republik Indonesia itu lunas. Itu isunya pada saat itu. Inilah suasana di dalam pemakaman Eyang Ilat. Maaf, suasananya di sini gelap gulita, jadi gambarnya samar-samar dan agak susah menjelaskannya, seperti tentang Al-Quran, tentang kemenyan. Ada satu benda seperti itu mangkuk, gak tahu isinya apa, dan dia juga tidak menjelaskan. Sementara gambar juga agak susah sekali, itu kameranya itu tidak bisa menunjukkan itu benda apa yang sesungguhnya. Baiklah, kita lihat saja aslinya ya. Dalam sesajen, ada berbagai jenis hasil alam, di antaranya pisang, kumpulan bunga atau kembang satamang, umbi-umbian, telur ayam kampung, air kopi, air teh, dan air mineral. Saat admin ke lokasi ini, hanya berupa kemenyan dan rokok saja yang ada dalam lokasi persembahannya. Dan kini setelah Bu Mega berkuasa, apakah harta kekayaan itu ada atau tidak ada? Sebab gagasan-gagasan berkampanye mempergunakan ilmu klinik atau ilmu kesaktian seperti ini itu, seperti iklan MLMN ya, itu berkembang di masyarakat. Makanya kisah-kisah uang gaib itu mungkin dikembangkan juga oleh taat pribadi ya, atau apa namanya, Kiai Kanjeng taat pribadi katanya, dan akhirnya dia mendekam di penjara. Harusnya orang-orang yang menyebarkan isu harta karun Bung Karno juga ditangkap itu. Saya punya tetangga namanya padahal kalau saya katakan dia itu semacam dukun, tapi dukunnya itu semi kiai karena suka sholat, baca-bacaan kitab kuning, itu dia pintar. Ini adalah budaya perpaduan antara Hindu, Buddha, dan Islam. Di mana di sini ada kemenyan, di sini juga ada surat Yasin, ada kitab. Tetapi di sini tidak ada tempat wudhu walaupun ada sejadah. Sejadah ada beberapa buah, bahkan ada mukena yang tidak pernah dicuci. Yang paling lucunya lagi, di situ ada WC tetapi tidak ada air. Ketika ditanya di mana sini wudhunya, di sini tidak ada air. Terus mereka bagaimana mau sholat? Tayamum katanya. Akhirnya bisa bertemu dengan seorang kuncen yang aslinya, dan dialah yang memberikan itu dia pinter tentang Bapak yang dia tadi. Juga suka berdakwah. Dan yang dia bicarakan kalau ada tamu ke rumahnya itu ya selalu uang UB dan peninggalan-peninggalan bersejarah yang tertimbun berupa harta karun, katanya begitu. Bahkan dia sendiri mengakui sudah melihatnya ketika bertirakat selama 30 hari lebih, tidak makan, tidak minum. Menurut secara rasional kan mustahil ya bisa hidup, tapi itulah tirakat dia menurut pengakuannya, sehingga terjadilah penerimaan harta kekayaan berupa uang UB dan emas, berlian, semuanya itu dia terima. Ketika dukun Saleh Manaf nama samaran ditanya tentang bukti fisik uang gaib, apa jawabnya? Begitu kata orang yang datang ke situ. Tapi jawab dia, itulah kesalahan istri saya. Sudah diterima itu harta kekayaan itu, malah saya dibangunkan. Akhirnya hilanglah semuanya itu. Nah, itulah barangkali sebagai bahan gambaran orang-orang yang memuja klinik, memuja makhluk-makhluk, bantuan makhluk-makhluk astral seperti tadi. Itu ceritanya seperti itu. Namun ada juga yang memang dia itu terbukti menerima keris, menerima benda-benda pusaka,
intan, berlian, emas. Tidak dipungkiri ada yang menerima benda-benda seperti itu, tapi tidak banyak. Nah, isu itulah yang mempengaruhi rakyat Indonesia yang ajaran agamanya itu berbau-bau animisme, dinamisme, atau di Islam itu yang bergabung di Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama juga sebenarnya tidak mentoleransi kemusyrikan, tetapi yang ditoleransi itu berdoa sambil membakar kemenyan tidak apa-apa, membaca Yasin di kuburan itu tidak apa-apa, bukan meminta kepada arwah yang ada di alam kubur. Nah, karena ajaran Islam datang di Indonesia dengan cara damai, akhirnya ajaran Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme itu match, bersatu, akhirnya samar. Mana ajaran Islam, mana ajaran animisme, mana ajaran dinamisme atau Hindu dan Buddha. Ketika terjadi akulturasi seperti inilah, masyarakat menjadi bingung. Maksudnya kaum milenial, mana sih yang benar begitu. Padahal semuanya benar menurut ajaran Hindu, benar menurut ajaran Buddha, benar menurut buku-buku tua, apakah itu dinamisme atau animisme. Benar menurut Islam tentu berbeda-beda, tidak bisa disatukan. Karena di dalam ajaran Islam, ajarannya seperti yang ditulis di dalam kitab-kitab tadi. Begitu juga di dalam ajaran agama yang lain. Kita atas dasar negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, menghargai semuanya itu. Kebenaran hanya milik Allah. Kita itu hanya dipakai, hanya diberikan anugerah untuk bisa berpikir. Barangkali ini yang mendasari mengapa lahirnya konten ini.